Ester 6 ayat 3 dan 4. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana kasih dan kuasa Bapa di dalam Kristus sanggup menyelamatkan dan memberkati kita, sehingga semua rancangan si jahat dipatahkan, bahkan mengubah semua ancaman dan kutuk menjadi berkat karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam tulisan ini dituliskan bagaimana rencana jahat Haman, penguasa dalam kerajaan Persia yang berniat untuk membunuh Mordekai, dibatalkan oleh raja, dan bahkan Haman yang merencanakan untuk membunuh Mordekai diperintahkan untuk menghormati Mordekai dan membawa Mordekai dengan diarak dengan mengendarai kuda bagal raja dan mengenakan pakaian kebesaran dan mahkota raja. Haman harus mengarak Mordekai sambil berseru, "Beginilah orang yang dihormati raja." Inilah indahnya dan dahsyatnya kasih Bapa bagi kita di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam perjanjian yang baru, di mana Bapa memberikan kepada kita Yesus anak tunggalnya yang sangat dikasihinya, untuk dikorbankan supaya kita bukan hanya sekedar dihormati dengan diarak, tetapi supaya kita menjadi anak-anak Bapa, serupa dengan Yesus, kudus, sempurna, sebagaimana Bapa adalah kudus dan sempurna. Semua dilakukan Bapa karena kasih. Dan oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus kita telah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita, untuk menerima semua janji dan rancangan Bapa bagi kita. Jika di dalam perjanjian yang lama perbuatan Mordekai tidak dilupakan, bahkan menerima kehormatan pada waktu yang tepat saat ia mau dibunuh oleh Haman, lebih lagi kita sekarang ada di dalam perjanjian yang baru. Kita dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Bahkan semua perbuatan iman kita diperhitungkan Bapa sebagai kebenaran karena Kristus. Dan jika dalam perjanjian yang lama, Haman yang berencana untuk berbuat jahat dipermalukan dan perbuatannya digagalkan oleh raja karena raja mengingat perbuatan baik Mordekai, lebih lagi kita di dalam perjanjian yang baru. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, iblis dan kuasa yang jahat sudah dihancurkan, tidak dapat berkuasa lagi atas hidup kita sampai selama-lamanya. Marilah kita selalu berbuat baik karena iman kepada sesama, dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dengan tulus hati, seperti kepada Tuhan karena iman. Dan jangan khawatir akan apapun juga, karena semua perbuatan iman kita tidak akan ada yang sia-sia. Dan di dalam Kristus semua rancangan si jahat, bahkan kuasa dosa, tidak akan berlaku atas kita sampai selama-lamanya. Marilah kita selalu menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan kita selalu bersekutu menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus karena iman kita, dan menerima kemenangan dalam hidup kita setiap hari. Karena Bapa sangat mengasihi kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.